Shalom saudara, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita berada dalam doa Pentakosta yang kelima. Setelah 4 hari kita bersama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, menaikkan doa dan merenungkan buah-buah Roh Kudus, yaitu 4 buah Roh Kudus yang pertama. Kini kita akan merenungkan buah Roh Kudus berikutnya, yaitu tentang kemurahan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan merupakan satu karakter, satu sifat yang mencerminkan sifat atau karakter dari Allah sendiri. Di mana Allah dengan segala keagungannya, di mana Tuhan Yesus dengan segala kemuliaannya, Dia memberi diri menjadi manusia dalam kemurahan hati, dalam anugerah ilahi, dalam kebesaran hati Allah. Dan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Apa motivasinya untuk mengasihi kita? Apa latar belakangnya? Karena kemurahan yang Allah berikan bagi kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang kemudian bertanya, atau mereka berpikir bahwa saya akan bermurah hati ketika saya sudah berkelimpahan. Saya akan membagi ketika deposito saya sudah berlipat-lipat dari sekarang. Saya akan bermurah hati ketika saya memiliki banyak hal dan kemudian beberapa dari hal yang saya punya itu saya bagikan sebagai tanda kemurahan hati. Nah, saudara, kemurahan hati seperti ini bukanlah kemurahan hati yang Tuhan cari. Bukanlah kemurahan hati dari pekerjaan Roh Kudus, tetapi kemurahan hati dari cara berpikir manusia kita. Memberi ketika sudah punya banyak, bermurah hati ketika sudah berlimpah-limpah dengan apa yang kita miliki. Karena kemurahan hati yang Tuhan Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan orang percaya, itu kemurahan hati yang bisa dikerjakan, kemurahan hati yang diwujudkan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, bahkan di tengah kekurangan sekalipun. Ketika Roh Kudus menjamah hati kita, kita bisa bermurah hati. Kita bisa bermurah hati, saudara. Ketika kita tidak punya uang sekalipun, kita bisa menghidupi kemurahan hati ketika Roh Kudus hidup dalam diri kita, ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ada sebuah peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah. Ada banyak orang masuk di bait Allah itu, dan mulai tampillah orang-orang yang berkelimpahan, saudara. Mungkin pakaiannya, harganya kalau zaman sekarang mungkin udah 10 juta jasnya. Atau kaosnya 4 juta atau 5 juta. Dan dia masuk dalam bait Allah itu tentu dengan sikap tubuh, dengan cara berjalan layaknya orang-orang yang punya dan berkuasa, saudara ya. Masuk ya, gak mau melihat ke bawah, lihatnya ke atas ya, jatuh, saudara. Nah, orang-orang ini mulai muncul dan kemudian memberi persembahan ke bait Allah yang sangat besar tentunya. Mungkin amplopnya udah tebalnya minta ampun, saudara ya. Semua senang, semua bahagia. Tetapi kemudian muncul satu wanita, seorang janda, masuk dengan pakaian yang lusuh, saudara. Mungkin sobek-sobek, kotor dan seterusnya. Dia jalan lalu memberi persembahan 2 peser. Nah, mungkin ini misalnya ya, bendahara gereja mulai mikir, waduh, kalau jemaatnya begini, gereja bisa hidup atau enggak? Wah, kalau jemaatnya cuma 2 peser, bagaimana kita bisa menghidupkan bait Allah ini? Begitu ketemu orang-orang yang tadi yang pertama, wah, puji Tuhan, ini baru jemaat yang diperlukan oleh gereja dan seterusnya. Nah, tetapi Yesus melihat dengan cara pandang yang berbeda, saudara.
Kita percaya bahwa gereja berjalan bukan karena manusia tapi karena Allah. Kita percaya gereja hidup karena pertolongan Allah. Dan kemudian Yesus tidak mengkaitkan jumlah uang dengan apakah itu bisa menutupi kebutuhan atau tidak. Tetapi Yesus melihat hati dan situasi dari mereka yang memberi. Mana yang memberi dari kemurahan hati dan mana yang memberi ya sebatas memberi karena punya banyak. Yesus berkata bahwa kalian orang-orang kaya, jangan merasa sombong karena memberi banyak. Jangan merasa sombong karena kalian memberi yang paling besar. Karena aku tahu, kata Tuhan Yesus, kalian memberi 5 juta itu uang kalian 1 M. Gak ada artinya 5 juta. Tapi perempuan ini, janda ini, yang hanya memberi misalnya hanya 2.000, uangnya ya 2.000 itu. Dikasih semua kepada Tuhan. Dan Yesus berkata kembali, inilah perempuan, inilah janda, inilah yang memberi yang paling banyak, yang terbaik yang dia punya. Inilah yang memberi dari kemurahan. Saudara perhatikan bahwa untuk menjadi pribadi yang murah, yang bermurah hati, itu bukan hanya bisa dilakukan waktu kita kaya raya. Tapi saat ini pun, apapun situasimu, apapun kondisimu, ketika Roh Kudus hidup menuntun engkau mengikuti apa yang Roh Kudus kehendaki, engkau akan memiliki buah kemurahan hati. Sederhananya kemurahan hati itu adalah kita membagi hidup bagi orang di sekitar kita. Kita membagi hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak jual mahal diri kita. Kita tidak menggenggam diri kita dan kita tidak mau memberi kepada siapapun. Tapi kita mau membagi hidup kita bagi orang lain. Bukan hanya soal uang tentunya, tapi juga waktu, perhatian, kepedulian. Itu semua adalah tanda-tanda, buah-buah dari kemurahan hati yang kita harus miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati ini tampaknya simpel, tampaknya sederhana, membagi hidup, memberi perhatian, peduli, gampang. Tapi kenyataannya dalam kehidupan setiap hari yang kita suka jalani dengan kondisi manusia berdosa kita itu adalah keegoisan, ketidakpedulian. Tidak ada rasa ingin berbagi sesuatu. Tidak ada rasa ingin betul-betul memperhatikan. Kita paling banter itu hanya kasihan, itu pun hanya sekian menit, setelah itu lupa untuk kembali memperhatikan. Karena dalam kehidupan nyata kita begitu sulit bermurah hati karena memang natur manusia berdosa kita itu egois, saudara. Natur manusia berdosa kita itu jual mahal. Meskipun kita gak ada artinya sebenarnya di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, tapi toh kita tetap jual mahal dengan diri kita. Tapi di sini Roh Kudus bekerja dan mereka yang hidup dipimpin Roh Kudus akan dituntun dalam kemurahan hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada malam hari ini ataupun kalau engkau menyaksikan di jam yang berbeda, mari bersama-sama kita melihat hati kita. Apakah aku sudah memiliki kehidupan yang mau membagi hidup, mempersembahkan hidup, memberi hidup untuk Tuhan, memberi hidup untuk orang di sekitarku, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan lewat diriku. Apakah aku sudah mau belajar untuk membagi perhatian, untuk mau mempedulikan, bahkan untuk membagi materi sebagai wujud kemurahan hati, keluar dari hati yang mengalami kemurahan Allah, lalu bermurah hati kepada orang di sekitar kita. Apakah saya sudah memiliki buah kemurahan hati? Atau kita dikuasai oleh keegoisan, dikuasai oleh jual mahal, dikuasai oleh memikirkan diri sendiri, sehingga kita tidak bermurah hati. Pada saat ini Roh Kudus mau mengubahkan saudara. Roh Kudus mau memakai saudara. Roh Kudus mau memakai hidupmu untuk menyatakan kasih Allah di dalam kemurahan hati,
Ketika engkau bermurah hati di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika engkau bermurah hati di dalam tuntunan Roh Kudus, sesungguhnya di sana bukan semata-mata saudara. Bukan semata-mata saudara, tetapi Allah sedang memakai saudara. Allah sedang memakai saudara. Ketika engkau memperhatikan orang lain dalam pimpinan Roh Kudus, Allah sedang memakai saudara untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Ketika saudara memperhatikan orang lain dalam pimpinan Roh Kudus, Allah sedang memakai saudara untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah ada begitu banyak hal yang Allah sudah kerjakan dalam hidupmu? Bukankah ada begitu banyak hal yang Allah sudah limpahkan dalam hidupmu? Maka saat ini mari kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan pakai di dalam kemurahan hati. Mari kita bawa hidup kita dan berkata, Tuhan, aku mau membagi hidupku bagi dunia ini, karena Engkau sudah memberi hidupmu bagi aku. Mari saudara, biarlah ini menjadi satu bagian yang mengingatkan kembali bahwa di dalam kemurahan hatilah kita akan dipakai oleh Allah. Jangan berdoa Tuhan pakai aku kalau saudara tidak mau bermurah hati. Jangan berkata Tuhan ini hidupku pakai aku untuk jadi berkat kalau saudara masih keras dengan keegoisan, dengan mementingkan diri sendiri. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, kalau engkau ingin hidupmu dipakai jadi berkat, mari buka hatimu, hancurkan keegoisanmu, dan biar Roh Kudus memberikan kemurahan hati dalam hidupmu. Latih kemurahan hati itu dalam pimpinan Roh Kudus sampai saudara dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau akan lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Dengan karakter kemurahan hatimu, engkau akan menjangkau lebih banyak orang. Dengan karakter kemurahan hatimu, engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biar Roh Kudus menolong saudara dan engkau mengalami kemenangan di dalam pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita renungkan kembali setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah kemurahan hati Allah menyatu dengan diri kita. Dan kita memiliki kemurahan hati itu dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama saudara. Haleluya. Adalah sebuah anugerah, kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Hari kita mau bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita, karena Dia telah memberikan cintanya untuk kita.
Kami rindu bersama-sama untuk mengejar kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau di dekat Engkau saja, kami mendapat kekuatan yang baru. Hanya di dekat Engkau saja ya Tuhan, kami dapat menghadapi segalanya di dalam hidup kami. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan,
Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang bermurah hati kepada kami umat-Mu. Kami yang tidak pantas dikasih dalam kemurahan hati-Mu Engkau mengasihi kami. Kami yang tidak pantas dipelihara oleh Allah, tetapi dalam kemurahan hati Allah Engkau telah memberikan kepada kami pemeliharaan begitu rupa. Dan saat ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau, ini hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk memancarkan kemurahan hati-Mu bagi dunia ini. Memancarkan kemurahan hati-Mu bagi keluarga kecil kami. Memancarkan kemurahan hati-Mu bagi keluarga besar kami. Memancarkan kemurahan hati Allah bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu boleh menjamah setiap hati. Dan saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin sedang dikuasai oleh karakter yang hanya berpikir tentang diri sendiri, karakter yang hanya berputar-putar dengan kepentingan diri sendiri. Hamba berdoa biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap mereka. Biarlah hati yang bermurah itu mereka miliki ya Tuhan, dan mereka boleh Tuhan pakai di dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap hati yang masih keras, yang masih hanya bertahan pada kepentingan diri sendiri. Hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka, dan buah kemurahan itu boleh menjadi bagian yang muncul, yang hadir dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang mungkin mengalami situasi yang rumit, situasi yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, karena setiap anggota keluarganya menyimpan dan tidak mau bermurah hati satu dengan yang lain. Mereka menyimpan setiap kesalahan, mementingkan diri sendiri, hanya berpikir maunya sendiri, dan tidak memiliki kemurahan hati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, bila kemurahan hati itu memperbaharui setiap keluarga, kemurahan hati itu memperbaharui setiap anggota keluarga ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh menghidupi suasana keluarga yang memancar kemurahan hati Allah. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk berbagi hidup, ajar kami untuk berbagi hidup, ajar kami untuk memperhatikan, ajar kami untuk mempedulikan, sehingga hidup kami menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih egois. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami masih hanya mementingkan diri kami sendiri, dan ajar kami untuk memiliki karakter Kristus. Roh Kudus, jamah hati kami. Roh Kudus, ubahkan hati kami. Roh Kudus, perbaharui pikiran kami. Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami boleh memiliki kemurahan hati, berjalan di dalam kemurahan hati, melangkah dalam kemurahan hati, dan kami mengerjakan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami di tengah semua persoalan yang ada. Kami berdoa biarlah juga Tuhan yang campur tangan, di mana setiap orang di bangsa kami ini juga boleh memiliki hati yang bermurah. Mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, berbagi hidup satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai gereja-Mu Tuhan, jamah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga mereka dapat menjadi alat Tuhan dalam kemurahan hati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah karakter buah kemurahan hati itu kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan menyertai saudara. Kiranya kemurahan hati, buah kemurahan itu, buah roh kemurahan itu memenuhi hidupmu, memenuhi keluargamu, memperbaharui karaktermu, dan Roh Kudus boleh menjamah saudara dimanapun saudara berada. Engkau menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memancarkan kemurahan hati Allah, pribadi yang mau berbagi hidup bagi orang-orang di sekitarmu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus memimpinmu sejak dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan saudara, kita telah bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan jangan lupa besok malam kita akan kembali bersekutu dalam doa Pentakosta yang ke-6 saudara. Yang ke-6, dan biarlah Tuhan terus melawat saudara, memimpin saudara. Dan percayalah bahwa setiap doa kita, penyembahan kita tidak pernah sia-sia. Tuhan melawat saudara. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok malam jam 7 hanya di Anugerah TV, saudara, di channel YouTube Anugerah TV. Tuhan Yesus memberkati.